Okay. Welcome back. So how you today? Dahsyat. Sekarang saya akan bahas topik tentang yang sangat penting menurut saya, dan sebagian networker di luar sana sekarang sudah mulai tahu pentingnya yang hal satu ini yang sebentar saya akan kupas, yaitu support system. Dan kita tahu bahwa konsep daripada bisnis jaringan duplikasi. Siapa yang setuju? Oke, seperti tadi saya katakan bahwa kunci untuk menghasilkan passive income dalam bisnis jaringan adalah duplikasi. Adanya sistem akan membantu Anda mempermudah duplikasi secara benar, secara sistematis. Karena kalau tidak ada satu support system untuk menuntun para networkernya, mereka masing-masing jalankan dengan konsep masing-masing. Itu akan menjadi kehancuran jaringannya di dalam jangka waktu tertentu. That's why kalau Anda lihat banyak sekali networker di luar, kadang-kadang mereka bilang, dulu saya pernah berhasil. Dulu saya pernah buat uang banyak. Dulu jaringan saya ada di Malaysia. Dan kalimat mereka selalu dulu. Seharusnya tidak perlu keluar kalimat dulu. Kalau mereka benar-benar mengerti, tahu benar-benar bagaimana membangun jaringan secara konsep, secara sistem. Iya enggak? Kalau Mr. dan Mr. Yong bilang dulu, mungkin kita nggak perlu ikuti dia. Betul nggak? Betul nggak? Kalau saya juga bilang dulu, saya menghasilkan bisnis di bisnis yang saya dapat cek setiap minggu, setiap bulan. Dulu. Kalau sekarang tidak ada lagi, berarti ada something wrong, adalah some missing link di situ. Siapa yang setuju? Yang dimana dia tidak tahu di mana missing linknya. Maka kita sering ketemu dengan, kalau Mr. Yong juga sering menggunakan istilahnya IKA, I know already. Orang-orang semacam ini banyak sekali di lapangan, I know already. Contoh hari ini kita ada intensive training. Kemudian tanya, apa trainingnya? Topiknya tentang apa? Tentang multi level. I know already 15 tahun yang lalu. Kamu masih main di parit, saya sudah hadiri training semacam itu. Kamu masih di perutnya ibumu, saya sudah datang ke training semacam ini. I know already. Tapi dulu, kalimat mereka biasa diikuti. Dulu saya pernah besar kalau jaringan. Jadi I know already. Tapi dulu, makanya mereka bilang saya sudah tahu. I know already. Dia pikir dia sudah tahu. Definisi sok tahu seperti ini. Dia pikir dia sudah tahu. Dia tidak tahu kalau orang lain lebih tahu daripada dia tahu. Sebenarnya dia tidak tahu. Menurut dia tidak tahu. Sebenarnya orang lebih tahu daripada dia tahu. Menurut dia tahu. Sebenarnya dia tidak tahu. Namanya dia sok tahu. Nah, oke. Seperti saya katakan, kalau kita tidak ada FFG, sulit sekali untuk menduplikasi secara internasional. Betul nggak? Jangan internasional, diduplikasi secara satu kota aja sudah sulit setengah mati. Apalagi mau internasional. Betul nggak? Anda ingin nggak punya satu visi jaringan Anda sampai ke, ada di Washington, ada di New York, ada di Hawaii, ada di Meksiko, ada di Paris. Siapa yang mau? Oke. Nah, untuk mempermudah Anda menangkapnya, saya memberikan ini deh, satu simulasi yang sederhana. Oke, coba maju ke depan 12 orang. Ya, maju aja, nggak usah angkat tangan, maju aja. Kalau gitu 12 ya, tolong hitung yang terlambat jangan naik. Oke, 12 orang, tolong dihitung. Udah cukup? Pas. Geser sini sedikit. Oke, mau ladies first atau men first? Ladies first.
Yang merasa cowok dan merasa cewek yang belum dipanggil, hadap sana. Pernah latihan Tai Chi? Wah, itu pernah. Coba buat gerakan Tai Chi satu, gerakan Tai Chi. Yang pernah latihan Tai Chi ngerti dong nanti. Oke, di tengah-tengahnya selipkan yang sedikit versi kamu. Ya, tapi harus lucu. Kalau nggak lucu, ulangi sampai lucu. Kalau mereka nggak ketawa, kamu ulangi besok pagi. Minimal 15 gerakan. Minimal 15 gerakan. Nggak usah hitung, nggak usah hitung. Tapi selipin versi kamu ya. Oke. Yang lucu. Waktu selipin versi kamu yang harus lucu. Udah, 15 itu. Oke, tambah lagi 5 yang lebih lucu. Terakhir 5 yang lebih lucu. Ya, 5 gerakan yang lebih lucu. Yang ada mimik mukanya, yang ada mimik mukanya. Oke, udah. Oke, ulangi lagi. Jadi kurang lebih 20 gerakannya. Oke. Ulangi. Udah. Nah, sekarang ini upland ya. Upland. Kasih tahu downland. Ikuti saya. Ini konvensional networker. Oke, hadap ke depan. Sama ya. Sama kakinya kalau gitu harus gitu juga, nggak bisa. Namanya duplikasi kan sama, betul nggak? Ya. Ulangi. Duplikasi sama. Pokoknya kalau mukanya giginya keluar satu, kamu keluar satu. Ya. Oke. Nah, sekarang ini dia sudah ngajarkan ilmu ke downline-nya. Oke. Sekarang dia ngajar lagi. Downline ikuti saya. Panggil downline, ikuti saya. Sama ya, Mbak ya, sama. Oke. Perhatikan mimik mukanya juga. Kalau dia senyum harus senyum juga. Gigimu nggak keluar, giginya keluar. Oh, ya udah, oke. Downline kasih tahu. Downline, ikuti saya. Persis ya. Ikutinnya persis, oke? Udah selesai. Oke, downline ikuti saya. Oke, ikuti upline, ikuti. Hadap ke depan. Ya udah, oke. Ajarin persis yang kamu belajar dari dia, oke? Ajarin. Downline ikuti saya. Hadap sini Pak, hadap sini. Oke, ikuti Pak ya, ikuti persis gerakannya. Ikuti persis, oke? Saya ingat kamu aja. Apapun kamu ingat, ya Bapak ikuti. Pokoknya apapun dia gerak, Bapak ikuti ya. Oke. Ya, terus.
Oke. Downline. Wah, ini kerja keras nih, kerja keras. Downline. Ikuti saya. Oke, hadap sini. Oke, Pak, persis ya. Persis, ya ikuti persis, apapun gerakannya. Dolen. Ikuti saya. Ya, hadap ke depan. Ikuti ya Pak ya, persis. Gerakannya persis. Apapun dia gerak, Bapak mesti langsung ikutin. Ya, oke. Downline, ikuti saya. Downline, ikuti saya. Downline, ikuti saya. Udah. Oke, downline. Aslinya gimana aslinya? Masih ada nggak yang gitu-gitu? Mana ada begitu? Oke. Thank you. Gerakan semacam ini, simple ini menggambarkan para konvensional networker yang tidak punya support system. Apa yang terjadi? Mereka coba menduplikasikan ke downline mereka dengan tanpa satu standar yang baku. Akibatnya, lapisan kedua masih mungkin agak lumayan. Ketiga masih lumayan, tapi lapisan kelima, ke-10, 20 sudah hancur berantakan. Lihat nggak dari sini? Gerakan pertama masih oke nggak? Masih agak sedikit lah ya. Yang di tengah sini sudah nggak ada apa lagi. Nggak ada gitu kan, betul nggak? Nah, kenapa? Karena nggak ada satu standar untuk diikutin, sehingga menjadi kacau balau di bawah. Ya, kita dengar cerita seseorang, oh si Ali tadi pagi ditabrak sepeda, tangannya lecet. Kemudian ibu-ibu pulang dari pasar gosip kepada tetangganya, wih tetangga saya si Ali tadi pagi jatuh dari sepeda, ini lecet. Dia cerita ke sebelahnya ya. Ibu ini telepon lagi sama temannya, kamu kenal Ali nggak tadi pagi jatuh dari sepeda, sini lecet, tak sebelah kanan sebelah kiri patah. Ya, oh ibu ini terima telepon, kamu tahu nggak si Ali dulu teman SD kita, tadi pagi jatuh dari sepeda, kemudian ditabrak sapi sekalian, dan kepalanya sini luka, tangannya luka, sini patah. Ada sapinya muncul, sampai ujung Alinya mati. Karena ibu ini tidak merekam satu sistem untuk diduplikasikan ke orang yang dia gosipin. Betul nggak? Itulah pentingnya salah satu alasan kita perlu ada support system, supaya menduplikasikan cara kerjanya standar. Oke? Nah, seperti sering saya bahas juga dalam bisnis jaringan, MLM, apapun nama perusahaannya, apapun nama network marketingnya, apapun nama multi levelnya, itu adalah MLM. Setuju? Setuju? Nah, yang MLM sediakan kepada kita adalah produk, ya atau ya, service, pelayanan, jasa dan sebagainya, dan juga memberikan komisi. Ini yang penting, yang terakhir ya. Nah, tapi perusahaan MLM, saya tidak yakin mereka akan bisa menghandle dua sekalian. Satu adalah menghandle tadi urusan tentang produk mereka lah,
gudang mereka lah, shippingnya lah, dan masih banyak hal-hal di situ. Tidak mungkin dia akan datang mengajarkan Anda how to do the business. Yes atau yes? Yes atau yes? Kalaupun ada, dengar baik-baik. Kalaupun ada, dengar baik-baik. Kalaupun ada, dan itu bukan konsep yang tepat. Why? Karena yang mengajarkan tidak melakukan. Dalam bisnis jaringan tidak bisa mengajar kalau kamu tidak melakukan. Nah, tapi sebagian orang yang tidak paham, mereka pikir itu benar. Oke, kan ada yang ajarkan bagaimana cara bangun jaringan, tapi yang mengajarkan tidak mengerjakan. Saya mau tanya satu hal yang paling sederhana. Kalau yang mengajarkan sebagus itu, kenapa dia sendiri tidak lakukan? You cannot teach something that you don't do, and you ask somebody to do that you teach. Nggak bisa. Di networking, lead by example. Kalau Mr. Yong hari ini tidak lakukan winner light, kalau dia tidak demo, tidak tekan pembalut, dia tidak lakukan one-on-one, home meeting, kasih training, follow up, konsultasi, oke, saya tidak akan follow him. Why? Karena di networking kita tidak bisa mengajar kalau kita tidak kerjakan. Nangkap poinnya di situ. Yang penting cara mengatasinya gimana? Dan yang mengajarkan seharusnya dari siapa? Dari leader di grup itu. Dengan baik-baik, dari leader di grup itu.